Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya Allah. Sudah tidur siang? Belum. Sabar ya, saya juga belum tidur siang. Gimana? Oke, di sini kami dari jurusan Psikologi Islam ya. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu satu persatu, dimulai dari siapa dulu? Saya. Oh, ininya kami. Saya silakan Mbak Zainab. Perkenalkan, nama saya Zainab Indra Gartika, biasa dipanggil Zainab. Saya dari jurusan Psikologi Islam kelas A1 semester 3. Ya, saya sendiri Rika Sari. Saya sendiri Anggun Cahyati. Dan saya sendiri Ronda Hikmah. Ya, di sini kami mengambil tema tentang problematik ekonomi madya. Jadi ini tuh di sekisaran usia 40 sampai 60 tahun. Ya, jadi tuh apa sih di usia madya ini tuh? Masa dewasa pertengahan atau yang disebut juga usia setengah baya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia, di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zainab ya. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi untuk dewasa madya itu tuh adalah usia di mana seseorang tuh mencapai umur 40 sampai 60 tahun. Jadi itu kan kalau usia segitu tuh kira-kira Jadi kalau usia 40 sampai 60 tahun itu kayak usia orang tua kita kan ya. Iya. Coba Mbak Ais, orang tuanya usianya berapa? 40-an. 40-an kan. Kalau Mbak Novi, orang tuanya usianya Iya, sama. 40. Atau belum enggak tahu. Kalau Mbak Hilma? 40-an. Kalau Mbak Lili juga? 17. Masa iya? Saya tahu usia orang tua ini paling 45. Kemarin soalnya habis ketemu lihat orang tuanya. Ya, ada benar sekali. Ya. Jadi tuh usia madya itu tuh kayak usianya orang tua kita gitu kan. Orang tua kita itu apa aja sih masalahnya biasanya kalau di usia segitu gitu kan. Kalau yang kita ambil untuk materi kita ini, untuk materi edukasi kita ini adalah problematik ekonomi madya. Jadi tuh di usia madya itu tuh orang tua itu tuh mengalami masalah ekonomi kayak gitu kan. Apa aja sih masalah ekonominya? Ya banyak. Contohnya ya penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan dan sebagainya kayak gitu. Itu faktornya banyak. Ada yang mungkin dia emang pekerjaannya kurang memadai atau emang penghasilannya kurang sehingganya kebutuhan kehidupannya dia tuh banyak gitu, yang mau beli ini, yang ngurus anak. Contohnya kita ini yang kayak membiayai kuliah anak dan sebagainya kayak gitu kan, banyak orang tua tuh yang mengalami masalah ekonomi kayak gitu. Nah di sini ada cara solusi yang mana kita ini adalah hasil dari penelitian kita sendiri bagaimana mengatasi problematika ekonomi di usia madya gitu. Jadi bagaimana sih solusinya untuk orang tua yang umur 40 sampai 60 tahun yang memiliki problematika ekonomi itu, gimana sih cara mengatasinya? Di sini yang pertama yaitu menganalisa sumber permasalahan. Jadi untuk orang tua yang umur 40 sampai 60 tahun atau orang madya, orang tua kita itu harus menganalisa dulu sumber permasalahannya apa, kebutuhannya apa, ataukah dia emang penghasilannya kurang dari kebutuhannya atau bagaimana. Jadi permasalahannya harus dianalisa dulu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah ini untuk jadi kita kelihatan apa yang kita butuhkan, apa yang kita keluarkan, dananya itu tertata gitu, tersusun ya. Jadi nggak murah-murah kok kita uang kita habis di usia yang 40 sampai 60 tahun ini, kok uang kita habis gitu, kemana aja kayak gitu. Jadi kita di usia seperti itu, orang tua ataupun orang yang usia 40 sampai 60 tahun ini harus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Lalu yang ketiga yaitu mencari tambahan pekerjaan. Nah, mencari tambahan pekerjaan nih. Jadi kalau di usia madya itu kan ada pekerjaannya mungkin cuma satu, dan kalau misalnya kerjaannya tingkat satu itu kan nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang semakin lama itu semakin banyak kebutuhannya kayak gitu. Uangnya juga harus banyak kayak gitu. Jadi orang tua harus mencari tambahan pekerjaan. Misalnya dia udah punya pekerjaan petani, terus dia juga
mungkin dia bisa menambah pekerjaan sebagai pedagang ataupun sebagainya kayak gitu. Jadi mencari tambahan pekerjaan itu penting untuk usia madya. Lalu yang selanjutnya yaitu menghindari pinjaman yang berbunga. Nah ini, jadi tuh kalau untuk usia madya ini benar-benar kita hindari yang namanya peminjaman. Ya walaupun peminjaman itu hukumnya nggak boleh kayak gitu. Cuman tuh kan kalau misalnya penghasilan kita tidak setara dengan pengeluaran kita, kalau misalnya kita minjem nih, misalnya minjem ke bank nih ya, minjem ke bank itu pastinya kan ada bunganya nih. Nah sedangkan nanti bakal di 2023 itu ada kenaikan suku bunga. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan hutang kita, apalagi ditambah lagi bunga kita, itu kan sulit ya. Jadi sebisa mungkin untuk usia madya ini menghindari pinjaman yang berbunga. Kemudian yaitu yang ketiga, yang selanjutnya itu menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Nah, ini penting banget nih ya. Kalau kita nggak benar-benar bisa memanage uang untuk di usia madya ini, kita bakal kalap gitu loh, kalap uang ini habis kemana, uang ini habis kemana kayak gitu. Jadi perlu juga kita untuk penghasilan itu untuk ditabung. Seenggaknya itu sehari ya mungkin 5.000 ataupun berapa gitu. Dan itu untuk kebiasaan menabung itu bisa kita tanam dari usia dini, dari masa anak-anak atau sebagainya kayak gitu. Jadi ini yang poin ya selanjutnya ini kan mengapa sih sebagian penghasilan untuk ditabung. Yang terakhir yaitu meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu penting. Nah, ini juga penting nih. Jadi tuh kalau untuk penghasilan apa ya? Penghasilan sama kebutuhan nih. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Nah, jadi kita tuh yang harus kita penuhi itu adalah apa? Kebutuhan yang paling kita butuhkan gitu. Bukan sesuatu yang enggak kita butuhkan tapi kita beli gitu. Contohnya kita udah punya banyak baju kayak gitu ya. Terus tuh kita mau pengen beli baju lagi, pengen beli baju lagi. Padahal itu kan udah bukan kebutuhan kita gitu. Kebutuhan kita udah cukup satu baju, sedangkan kita pengen terus beli 2 baju, pengen beli 3 baju. Nah gitu terlalu berlebihan untuk perkara-perkara yang nggak penting kayak gitu. Nah misalnya juga kalau di usia madya itu misalnya nih kan udah ada anak sekolah, terus tuh kuliah, terus tuh kita harus membiayai anak-anak kita sekolah dan kuliah kayak gitu kan. Terus tuh belum untuk kebutuhan dapur, untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya kayak gitu, uangnya tidak mencukupi, tapi dia tuh membeli hal-hal yang nggak penting. Contohnya dia udah ada sofa nih di rumah nih, misalnya si ibu A yang usianya 40 tahun tuh udah ada sofa di rumah. Kemudian itu apa namanya, dia membeli hal-hal yang nggak penting gitu loh, padahal finansial dia itu tuh nggak maksudnya nggak berlebihan kayak gitu. Misalnya dia udah punya kursi, terus tuh dia beli lagi sofa, beli lagi yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi kan kebutuhan yang udah ada terus dibeli lagi berlebihan gitu kan, maksudnya hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Jadi ini kita ringkas bagaimana mengatasi problematika ekonomi di usia madya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin di sini. Itu yang pertama yaitu menganalisa sumber permasalahan, yang kedua yaitu membuat catatan pemasukan, yang ketiga yaitu mencari tambahan pekerjaan, yang keempat yaitu menghindari pinjaman yang berbunga, yang kelima menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung, dan yang keenam itu meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu penting. Nah, jadi ini adalah antisipasi untuk kita ya, kita walaupun usia kita masih ada di dewasa awal kayak gitu kan, kita harus tahu penting bahwasanya dewasa madya itu tuh apa aja sih masalahnya tuh banyak kayak gitu kan. Jadi kita harus belajar dulu dari sekarang biar kita nanti tahu di usia madya kita tuh apa aja masalahnya dan kita bisa menangani gitu. Ya, sekian dari penjelasan kami. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan. Monggo silakan yang mau bertanya. Satu pertanyaan. Ya, monggo. Semisal ini usianya 40 ke atas ya, orang muda. Terus dia melakukan kesalahan, bukan kesalahan sih, cuman lebih tepatnya bagaimana solusi orang yang udah berumur 40 ke atas itu memiliki tanggung jawab, maksudnya tanggungan yang besar gitu. Contohnya cicilan yang lain tidak memadai dengan kebutuhan serta pemasukannya. Itu solusinya seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih Mbak Novi. Jadi dari pertanyaan Mbak Novi ini, misalnya nih orang tua di usia madya ini nih punya cicilan gitu ya, punya cicilan. Terus itu dia
bisa nggak untuk membayarnya kayak gitu kan, solusinya gitu, solusi untuk membayarnya kayak gitu kan. Jadi nah itulah dipikir-pikir dulu kalau di usia madya itu, dipikir-pikir dulu apa yang penting atau yang tidak penting kayak gitu kan. Nah cicilan biasanya kalau orang tua melakukan cicilan itu kan cicilan barang ya biasanya kan. Kalau di tempat saya itu misalnya cicilan kayak panci atau apa kayak gitu-gitu, kasur dan sebagainya kayak gitu kan cicilan kayak gitu. Nah kalau misalnya itu kan bayarnya tuh kan bisa tempo ya, bisa tempo kayak gitu ya, berarti dia cara menanggulannya kalau misalnya dia bisa untuk membayar ya itu berarti dia harus menabung gitu loh. Nabung misalnya nih itu kan cicilan itu kan nggak misalnya nggak sebulan 2 bulan gitu kan, 3 bulan kan biasanya itu cicilan kan 3 bulan, terus 3 bulan lagi kayak gitu kan. Nah di bulan-bulan sebelumnya dia bisa untuk menabung gitu loh, menabung penghasilan dia, menyisihkan uang dia ditabung untuk membayar cicilan ke depannya. Gimana Mbak Novi? Iya, bisa dibahas. Mungkin Mbak Ais mau tanya? Nggak jelas ya ini, tetep aja. Ya, ini di sini nanti kita bagi satu-satu. Intinya problematik ekonomi madya, informasi ini nanti bisa dipelajari sama teman-teman. Mungkin untuk teman-temannya yang lain yang belum tahu bisa dikasih tahu sama teman-teman ini yang udah kita jelasin tentang problematik ekonomi madya. Jadi terus tuh di sini kita kan bertugas untuk menyelesaikan tugas dari dosen psikologi perkembangan. Jadi di sini ada kesediaan tertulis. Nanti teman-teman minta tolong untuk diisi kesediaan tertulisnya bahwasanya udah mau mengikuti acara edukasi yang kelompok kami selenggarakan gitu kan. Terus di sini nanti bisa dimintain tanda tangannya. Ya, terima kasih teman-teman. Apabila ada salah kata mohon maaf, mengganggu waktunya mohon maaf. Cukup sekian ya, mungkin ada tambahan dari Mbak Rika, ada Mbak Hikmah mungkin, ada Mbak Anggun. Cukup ya, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi minta maaf telah mengganggu tidur siangnya ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.